Nah, asesornya itu 2 yang visitasi ke sini. Nah, habis dibuat nilainya apa rangkumannya itu nanti masih diverifikasi oleh tim yang lain. Jadi asesor yang terjun ke sini itu nanti akan menerima berkas dari tim yang lain untuk diverifikasi dan miliknya juga akan diverifikasikan ke yang lain. Makanya kemarin itu saya melihat sendiri itu karena beberapa teman ada yang asesor. Ini kok ini sih hasil wawancaranya ini itu di dokumennya kok hasil wawancaranya ini itu. Nah, umur ini kerja noe gitu, kalau saya komentar gitu juga. Ya, karena apa ya? Ya memverifikasi kan tidak baru nanti kalau sudah wis teman-teman mentok gak ngerti deh ngono di telepon asesore. Sampai niki ngerjakan kok ini sih antara observasi ambek studi dokumen gak nyambung blas ngene lho. Ngono saiki disimpulkan begini. Jadi saya bayangkan waduh nek dadi asesor saiki ruwet temenan ya. Gak seperti dulu. Nek dulu kan begitu habis divisitasi gambaran kasat nilai sudah bisa terbaca kan, sudah langsung bisa dihitung. Ini tidak, nanti masih disinkronisasi dengan Fispenna oleh Ban SM Jawa Timur, kemudian disetor ke pusat, baru di sana diolah kembali menjadi sebuah keputusan, keluar nilainya, langkah ke-7 itu. Jadi ada 8 langkah sekarang Pak Wawi akreditasi itu. Koyok naik tanggai menuju Kawang Bromo. Ada yang pernah ke Kawang Bromo? Ada ya? Pasti semua pernah ya. Masa tempat wisata di WKRU? Oh dulu ya, tapi kan pernah. Sebenarnya kan pernah. Iya. Nah saiki aja ngajak Bu Eni nang Kawang Bromo untuk separuh gak kuat. Iya ya. Nah ini sekarang ya, kalau bulan Juni, bulan Februari lalu langsung ibu-ibu wis pokoknya kondisi di madrasah seperti ini. Terdapat 11 butir kinerja inti. Jadi nomor butirnya masih ingat Bu, ada berapa butir Bu pernyataannya di ASP yang jenengan kerjakan dulu? Lupa ya? Karena lupa. Jangan lupa nanti jadi Alzheimer. Nah, ada 35. Mutu lulusan ini 11 butir. Nanti butir ke-12 sampai ke 18 itu mutu guru. 19 sampai 22 itu proses pembelajaran. 12 sampai 18 itu proses pembelajaran. Habis proses pembelajaran apa Bu? Untuk guru itu nanti butirnya 19 sampai 22. Ya. Sing akeh manajemen Pak Wawi. Butirnya 23 sampai 35. Tapi jangan khawatir. Nanti di 35 butir itu bukti fisiknya ada yang sama-sama. Nanti kita di sini tidak perlu. Nah, jadi ini siswa menunjukkan kedisiplinan dalam berbagai situasi. Tidak cukup satu pernyataan itu, ternyata masih dibagi 3. Disiplin waktunya, disiplin berpakaian,
kepatuhan terhadap tata tertib madrasah ya opo. Nah ini Pak Wali. Jadi kalau anak-anak itu memang tidak terbiasa disiplin waktu, disiplin berpakaian, terus kita ini diakreditasi, ujung-ujung mencentang, oh disiplin waktunya 4, budaya. Buktinya mana? Nah ternyata di buku tatib banyak yang terlambat. Itu ya nggak bisa. Nah ini terkait dengan kepembiasaan. Jadi kepatuhan terhadap tata tertib di mana anak-anak misalnya sudah ting waktunya sholat duha. Coba kira-kira gurunya harus bergerak apa tidak? Kalau misalnya anak-anak waktunya sholat duha itu guru-gurunya tidak harus ngopian. Nah, itu berarti memang sudah membudaya anak-anak kepatuhan terhadap tata tertibnya. Nanti ada berikutnya juga. Nah, ini. Nah, capaian yang dinamakan capaian kinerja ini yang kemarin jenengan itu ya, isikan yang gini, kata kuncinya apa? Nah, membudaya. Kalau sudah membudaya itu berarti anak-anak tanpa disuruh sudah tahu jam belajarnya kapan, terus mulai waktunya sholat duha jam berapa, terus waktunya istirahat jam berapa, harus kegiatan ekskul kapan, itu sudah tidak usah nyuruh ya. Yang 3, siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib madrasah dan menerima pengakuan atas prestasi kedisiplinannya. Jadi kalau masih hanya oh iya di sini itu disiplin, nah, diakui memang disiplin, tapi ternyata belum membudaya itu tadi. Membudaya itu apa? Bedanya anak-anak itu sudah iya disiplin, cuman belum membudaya. Kalau sudah membudaya itu tadi tanpa disuruh anak-anak itu. Itu tadi misalnya kalau ada kegiatan di sini ada tim jurnalis ya. Ada tim jurnalis, Mbak yang di belakang itu tim jurnalis. Nah, tim jurnalis itu kan tugasnya apa saja gitu ya. Memang di sini sudah membudaya. Jadi tidak usah disuruh anak-anak umum. Ada kegiatan di madrasah maka saya berkewajiban meliput. Itu tanpa dikomando. Itu yang namanya membudaya. Di sini seperti apa? Beberapa butir itu nanti sudah membudaya atau belum? Dan tidak cukup hanya dikatakan saja, tetapi harus ada buktinya. Dibuktikan dengan apa? Nah, ya. Disiplin waktu, indikatornya kehadiran siswa di madrasah seperti apa, kehadiran siswa di kelas, kehadiran ekskul. Ini nanti di IASP-nya itu memang seperti ini. Bukti dokumennya, tata tertib, catatan tiket. Nah ini nanti yang harus diunggah di Sispenan. Ini nanti itu kalau sudah jenengan, Bu kok sampai sekarang belum ada ya? Tadi Pak Yai sempat tanya, kapan itu Bu akreditasinya? Tolong saya ini dilihat Bu, mana yang masih harus dibenahi, mana yang masih kurang tepat sesuai dengan permintaan di akreditasi itu. Pak Yai tadi seperti itu. Saya itu plong gitu kalau mendengarkan ada pemangku kepentingan di madrasah terus ikut bicara seperti itu tuh plong. Tidak semua pondok bisa langsung seperti itu. Catatan guru atau wali kelas. Nah ini
catatan guru itu masing-masing guru punya. Untuk menunjukkan ini kehadiran siswa di kelas, guru-guru perangkatnya kan ada absensi apa ya, ada jurnal. Nah itu jangan ditinggalkan ibu-ibu. Jadi catatan anak-anak, oh enggak, berarti anak-anak sudah bagus ketika di kelas, sudah tidak ada yang keluar masuk. Nah itu disiplin berpakaian. Disiplin berpakaian ini juga seragamnya bagaimana, seragam olahraganya. Nah, buktinya sama dengan yang di atas. Tata tertib. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa tata tertib. Biasanya tata tertib itu kan hanya ada punishment saja. Ada punishment saja. Tetapi kalau di instrumen akreditasi ini diharapkan tata tertib itu tidak hanya punishment, tetapi ada reward. Bagi anak-anak yang sudah disiplin itu apa rewardnya? Itu ada. Tuangkan di dalam tata tertib. Karena nanti ada pertanyaan detailnya itu seperti itu. Kalau belum, kan namanya reward tidak harus berupa barang ya, berupa materi, tidak harus berupa uang. Boleh juga sih, misalnya anak ini kalau 1 semester tidak pernah melanggar sama sekali, nah diberi reward apa? Kalau sudah 2 semester tidak pernah melanggar sama sekali, didiskon SPP 1 bulan. Nah itu monggo aja, terserah madrasah. Nanti monggo. Kalau itu otonomi dari madrasah sendiri, saya nggak ikut-ikut. Saya hanya mengarahkan jangan hanya ada punishment atau hukuman, tapi tata tertib harus ada reward. Berikutnya, siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas di madrasah. Nah, perilaku religius seperti apa? Sama ini capaian kinerja, Nah, terus apa saja sih? Kebiasaan berdoa, kebiasaan mengucapkan salam, kepedulian sosial dan terhadap kepedulian sosial terhadap lingkungannya. Nah, di sini misalnya, oh Bu, biasa di sini anak-anak baksos. Itu sudah masuk di indikator ketiga ada. Nah, buktinya apa? Laporan kegiatan. Nah, jadi misalnya dikatakan kepedulian sosial diwujudkan dengan baksos. Ada laporan pelaksanaan baksosnya. Peduli lingkungan misalnya dengan bersih-bersih lingkungan dan sekitarnya. Anak-anak difoto, ini dilaksanakan kapan, oleh kelas berapa, jumlah siswanya berapa yang ikut. Seret-seret ditulis, anaknya suruh ngisi daftar hadir, menjadi dokumen laporan kegiatan. Itu ya Bu. Ampun apa dereng ngoten niku. Sampun apa dereng. Nah, di PKKM itu ya ditanyakan. Kalau di PKKM nanti terjawab, maka diunggah dokumen akreditasi juga sudah ada berarti gitu. Jadi hakikatnya jenengan kerjakan PKKM sama dengan persiapan ini. Ya. Ini yang berikutnya, siswa yang butir ketiga, perilaku tangguh, bertanggung jawab dalam aktivitas di madrasah. Nah, kaya apa perilaku tangguhnya?
akhirnya gak pembinaan aku nampak di pondok. Ya. Nek transferan terus gak apa-apa. Ono ada kegiatan banget soalnya besok itu ada undangan dari Dinas Kesehatan. Enak nginepin hotel rong dino. Nek nginep kok ngono gak apa-apa yo. Wong jaman RT RW itu sing. Nah ini perintah gue itu apa? Nah, pengerjaan tugas selalu tepat waktu. Berarti dokumennya apa? Portofolio tugas pembelajaran. Makanya tugasnya anak-anak yang dikumpulkan ke penjenengan itu, iya, jangan jadi bahan pertimbangan saja. Iya, jangan hanya jadi pertimbangan saja. Jadi nanti ada beberapa itu nanti yang di scan ya, dijadikan bukti laporan portofolio anak-anak. Memang yang di scan tidak harus semua ibu-ibu, karena juga maksimal itu yang bisa di scan hanya 2 MB kalau tidak salah, masing-masing itu, masing-masing file, jadi tidak besar. Makanya nanti kalau terlalu besar kudu dikompresi sih, ya cek aku. Gitu ya. Oke. Laporan pelaksanaan kegiatan. Jadi belajar dengan penuh semangat, tidak mudah menyerah atau putus asa. Nah, kalau misalnya tugas-tugas anak-anak itu sudah bagus pengerjaannya, kemudian kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, anak-anaknya juga banyak yang berpartisipasi. Misalnya yang terdaftar 20 kegiatan ekstra jurnalis misalnya, yang selalu hadir berlatih itu 18, itu saya kira sudah wajar. Nah, misalnya yang terdaftar 20, yang melu latihan tidak sampai 10. Nah, ini belum dikatakan tidak mudah menyerah, belum bisa dikatakan belajar dengan penuh semangat. Karena di sini nanti penilaian perilaku tangguh itu tidak hanya di dalam kelas saja. Ya. Perilaku bertanggung jawab dalam pembelajaran. Nah, melaksanakan pekerjaan tanpa disuruh, ya ini sama. 2 cakupan tapi sama. Nanti yang membedakan apa? Wawancaranya dengan guru, dengan siswa itu. Nanti yang mau apa? Termasuk mungkin, jadi ini di setiap butir itu nanti apa saja yang ini pakai wawancara atau enggak, siapa saja yang diwawancarai itu ada sendiri. Makanya ini Pak Wali, kalau memang kan masih dibatasi ya, pertemuan seperti ini masih dibatasi, maksimal itu 3 jam. Kalau metani 1 per 1 itu tidak mungkin, ya tidak mungkin metani 1 per 1 sampai 35 butir. Jadi nanti secara garis besar saya tunjukkan ini. Kemudian kita mencoba untuk tadi apa kita mencoba untuk simulasi ya, simulasi akreditasi yang bisa kita nanti menghasilkan. Sementara ini hasil nilai madrasah kita berapa? Itu barangkali yang juga diperlukan. Jadi tidak mungkin saya metani 1 per 1. Ya tidak apa-apa sih kalau mau lihat 1 per 1 ISP, tidak apa-apa. Tapi kok nek sampai jam 3 ya
Oke. Nah ini masih butir ketiga, ya. Kemudian butir keempat. Siswa terbebas dari bullying, perundungan. Biasanya itu di pondok ya, budaya bully membuli itu biasanya terjadi antara Mbak kelas berapa Mbak? 11. Kelas 11. Jadi biasanya gitu ada santri baru masuk, itu ada biasanya geng sing tukang membuli itu ada biasanya. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Ya, betul kan gitu, mudah-mudahan. Jadi ada biasanya itu. Oh, kalau di penjara ada kata orang. Jadi biasanya itu begitu anak-anak ini masuk gitu ya, anak-anak yang tangguh itu biasanya gak mempan dibully biasanya. Nah anak-anak yang gak tangguh sebulan gitu minta pulang. Karena apa? Gak kuat dibully seniornya. Hanya bisa jadi ya, ini ada atas pemikiran bahwa kasus-kasus yang ada pada sekolah-sekolah kedinasan, ada yang sampai meninggal apa itu ya, itu kan perundungan dalam rangka membuli juniornya itu tadi. Gak mungkin anak-anak dibiarkan terus sampai megap-megap seperti itu, enggak. Ini saya juga terima cerita dari adik saya yang lulusan, kalau dulu itu APDN, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, dulu di Malang tempatnya. Sekarang menjadi STPDN yang di Jawa Barat itu. Hanya saja waktu itu karena anak saya itu adik saya itu ingin tidak menyusahkan orang tua. Jadi nek dibully seniornya itu tidak cerita gitu. Padahal ya sekarang ini dia cerita bahwa kuliah di APDN itu beratnya minta ampun. Ya itu tadi perilaku bullying itu tadi. Nah ini barangkali di instrumen akreditasi sebelumnya tidak ada Bu ini. Nah untuk itu poin ini harus mulai diperhatikan. Jangan sampai kok terus yang ditanya oleh asesor ketepaan arek yang biasa dibully oleh senior. Tak payah, padahal Pak Kepala sudah menjawab bahwa di sini tidak ada perundungan. Lah kok delala yang ditakoni asesor itu ya, itu ternyata korban perundungan, pembulian. Nah, kontradiksi antara jawaban kepala madrasah dengan kondisi real yang ada di madrasah. Nah, buktinya bisa dibuktikan dengan apa? Bahwa di sini terbebas dari bullying. Nah, perlu memang ada pembinaan, Pak. Pembinaan agar anak-anak itu tidak melakukan perundungan kepada sesamanya. Bisa jadi ke sekolah undang siapa gitu ya. Sekolah bekerja sama dengan polsek setempat untuk sosialisasi masalah perundungan misalnya boleh. Dan memang sekolah kan harus komunikasi. Oh, ada pembinaan.
bentuk pembinaannya yang diberikan, kemudian jenis sanksi yang diberikan kalau terjadi perundungan. Nah itu makanya juga perlu dituangkan di dalam tatib. Sanksi-sanksi bagi siswa yang melakukan perundungan itu apa? Tolong nanti ditinjau kembali ya, ditinjau kembali tatibnya sudah ada enggak poin tentang perundungan. Kalau belum ada itu nanti tolong dimasukkan sehingga memang kita mengantisipasi supaya tidak terjadi perundungan berbentuk adanya tata tertib itu tadi. Laporan kegiatan pencegahan perundungan, yaitu tadi bentuk sosialisasi dan lain sebagainya itu ya. Kegiatan pencegahan perundungan fisik, verbal, sosial, seksual atau dunia maya. Nah, itu tadi pembulian itu kan tidak hanya pembulian secara fisik saja. Orang-orang bisa membuli sesamanya lewat sosmed gitu ya, bisa gitu. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, silahkan membuat media-media untuk mencegah adanya perundungan. Oke, siapa lagi yang mau ikut itu? Siswa menunjukkan keterampilan berkomunikasi sesuai karakteristik keterampilan abad ke-21. Nah, keterampilan berkomunikasi. Berkomunikasi, siswa punya kemampuan berkomunikasi. Teknik pengumpulan datanya, observasi, kemudian dokumen dan wawancara. Hampir semua menggunakan wawancara, Pak Romi. Ini nanti termasuk di dalam proses pembelajaran. Anak-anak sudah terbiasa bertanya apa tidak? Anak-anak biasa dalam diskusi seperti apa? Jadi mohon nanti Bapak Ibu ketika ngajar juga sesekali membuat video waktu penjenengan mengajar. Dan kalau bisa juga dikondisikan anak-anak itu ketika pembelajarannya aktif, saling bertanya, saling menjawab gitu. Bisa jadi itu nanti juga diminta. Memang kalau observasi biasanya dilakukan langsung, tapi ketika visitasi itu dilakukan secara online, itu video itu sangat bermanfaat. Dan juga nanti ada upload data itu yang meminta bukti pembelajaran misalnya. Kalau bisa mengupload video akan lebih bagus. Bisa mengupload video pembelajaran. Keterampilan berkomunikasi. Jadi ini masih poin 5, itu ada 2. Indikatornya keterampilan membuat kalimat efektif, membuat paragraf efektif. Nah ini sekilas nampak ini hanya pada mata-mata bahasa Indonesia ya, seperti hanya pada bahasa Indonesia, tetapi tidak sebetulnya. Nah, kalau ada karya-karya anak-anak ya, tulisan-tulisan anak-anak ini nanti akan sangat bermanfaat untuk bukti bahwa di sini anak-anak itu sudah piawai berkomunikasi. Gitu. Kan ada kan yang tulisan anak-anak
dikumpulkan. Nah, sebagai bahan bukti bahwa anak-anak itu keterampilan berkomunikasinya juga ada. Tunjukkan juga misalnya kegiatan-kegiatan Vitoba apa itu ya. Nah, itu bagus juga kalau misalnya Pak Awi sudah punya link ya. Jadi kalau kegiatan-kegiatan itu cara upload datanya bisa saja nanti diupload linknya saja. Jadi video-video itu disimpan di dalam drive. Nah, yang diunggah adalah link drive-nya itu. Kalau diunggah langsung videonya kan besar. Tapi kalau yang kalau yang diunggah itu adalah linknya, nanti yang melihat, yang membaca langsung dia buka link itu dan langsung bisa menyaksikan apa yang ada. Enggak apa-apa. Biasa, saya juga kalau pagi ya seperti itu biasanya. Nah, ini buat tulisan di media elektronik dan lain sebagainya ini kan nanti laporan hasil karya dan prestasi terkait ini. Nah, jadi saya pernah melihat waktu itu ada hasil tulisan anak-anak juga kan ya, yang sudah tercetak apa itu tolong disimpan. Bagian perpustakaan juga silakan mendokumenkan hasil-hasil anak-anak. Masih pada kompetensi siswa, keterampilan berkolaborasi sesuai karakteristik abad ke-21. Nah, berkolaborasi dengan siapa? Dengan sesama, dengan mungkin pihak-pihak terkait, atau ada kerjasama antara guru dengan siswa, misalnya dalam membuat proyek itu, dalam membuat kegiatan-kegiatan itu monggo. Nah, ini kok warga sih Bu? Ya itu memang bukti kinerja penjenengan. Nanti gini, tadi terlewat Pak Wami. Perlu saya ceritakan sebelum saya lanjutkan ini ke penjenengan Pak Wawi. Jadi ke depan Pak, ke depan itu tadi kan ada yang kelewatan tadi. Enggak saya tunjukkan ke Pak Wami. Ini kok lompat-lompat sih. Soalnya dulu sudah itu apa ya? Nah, ini Pak Awi. Sekarang itu di Ban SM ada namanya dashboard monitoring system. Jadi ke depan itu akreditasi itu tidak seperti kemarin. Kemarin setiap habis 5 tahun kan akreditasi. Setiap habis 5 tahun akreditasi. Mungkin dalam waktu 2 tahun ke depan tidak seperti itu. Jadi ini sekarang masih dalam proses melengkapi. Ada yang namanya dashboard monitoring system ini, ya. Dashboard monitoring system ini nanti isinya apa saja? Yang utama adalah emis. Kalau di Dignas itu Dapodik. Maka ketika ngisi emis, tolong kepala madrasah memantau sudah seberapa emisnya. Karena ini langsung Pak mulai ke Ban SM. Ini nanti akan ngelik ke Sispena, ke Sispenanya penilaian madrasah. Nah, terus apa saja? Asesmen kompetensi minimal AKM yang kemarin sudah dilaksanakan.
nilainya akan masuk ke sini. Terus survei karakter, kan anak-anak kemarin habis mengisi soal-soal di literasi, kemudian ada survei karakter ya. Terus survei lingkungan, ibu-ibu yang di sini ada yang kemarin menjawab survei lingkungan, ikut menjawab survei lingkungan ada? Oke, siapa aja kemarin? Ya, semuanya ikut. Ya, oh tidak semuanya, tapi banyak ya, banyak. Alhamdulillah kalau banyak. Soalnya ada yang madrasah itu singkatan kepala itu, dijindir kepala madrasahnya. Nah, di sini kemarin kepala madrasahnya juga ikut ya. Nah, itu masih ingat apa contoh soalnya? Ya, terus ada pilihan ya. Tindakan itu menurut ibu apa gitu ya. Nah, itu survei lingkungan. Nah, nilai itu memang nanti yang masuk itu bukan atas nama guru itu, tapi semua akan terangkum menjadi nilai survei lingkungan madrasah kita. Jadi di EMIS nanti ada, kemudian AKM, survei lingkungan, survei karakter. Nah, dari sini Pak Wawi keluar nilai outputnya ini. Nah, di sini, terus akan menjadi kesimpulan diperpanjang sertifikatnya atau menjadi sasaran akreditasi. Kalau diperpanjang ini jelas sudah ketika nilai penjenengan, nilai madrasah kemarin B. Kalau nanti keluar outputnya nilai setelah dimasukkan EMIS, AKM, survei karakter, survei lingkungan, ternyata keluar nilai B juga, maka otomatis akan keluar sertifikat perpanjangan akreditasi dengan nilai B. Bu, kalau divisitasi itu bagaimana? Nah, ada dua kemungkinan Pak Wawi ketika harus visitasi atau menjadi sasaran akreditasi. Yang pertama, nilainya meningkat. Yang tadinya B, terus setelah ada AKM, EMIS-nya bagaimana? Di EMIS ternyata biayanya siswanya waktu akreditasi yang lalu hanya 100. Sekarang siswanya jadi 1000 misalnya. Ya, itu poin Pak. Jadi nanti ada penilaian seperti itu. Kemudian dulu itu waktu akreditasi yang lalu ruang kelasnya hanya sekian, sekarang meningkat menjadi sekian. Dulu tidak ada lab, sekarang ada lab. Dulu labnya jadi 1, sekarang sudah sendiri-sendiri lab komputer ya, MA sendiri, MTS sendiri. Itu adalah bukti kinerja. Kemudian yang dulu B ternyata outputnya menjadi A. Ini tidak langsung keluar sertifikat A kami. Jadi nanti penjenengan akan ditawari siap divisitasi atau tetap nilai B gitu. Ya, masuk konsep B nilainya metu A. Eman kan? Eman. Kemarin ada madrasah mana itu yang asalnya C, tapi ternyata sekarang siswanya meningkat, kelasnya juga lebih banyak, ruangnya itu, kemudian sarana dan prasarana, terus gurunya yang dulu yang akreditasi
bertambah. Itu walau belum dipanggil untuk visitasi, bisa mengajukan diri untuk divisitasi. Ini opsi pertama, ya, visitasi. Berarti yang nilainya meningkat itu akan ditawari visitasi atau tetap nilainya. Nek aku yo emang nek tetep wong nilainya meningkat ditawari kok yo alo visitasi ae gitu. Kita menunjukkan, Pak Wami nanti bisa menunjukkan dulu ini belum ada Pak lantai 3, sekarang alhamdulillah sudah ada lantai 3. Yang lantai 2 itu kita gunakan untuk perpustakaan, yang lantai 3 itu kelas semua. Labnya ini lab komputer sekarang sudah sendiri-sendiri, MA punya sendiri, MTS punya sendiri. Kalau di visitasi bisa gitu. Nah, terus kemungkinan visitasi yang kedua adalah ketika antara input nilai yang semula dengan data-data yang disajikan, ternyata outputnya ini menurun. Yang tadi B menjadi C misalnya, itu tidak usah ditawari, itu langsung keluar sebagai sasaran akreditasi. Kalau tadi meningkat ya ditawari Pak Omin. Kalau menurun tidak usah ditawari, langsung keluar. Datanya menjadi sasaran akreditasi. Ini dulu sudah saya terangkan, tapi nah, tahun ini lagi proses Pak Amin. Jadi belum ada. Memang sampai tahun ini yang kemarin dipanggil untuk visitasi itu memang kita meraba-raba. Di antaranya jelas itu adalah isi emisnya tidak lengkap. Emisi emisnya tidak lengkap. Jadi di sana kan tidak muncul gitu, tidak muncul nilai, tidak muncul data-data gitu, sehingga itu menjadi sasaran akreditasi. Atau lengkap cuman kok misalnya tahun ini kok yang ada di emis siswanya hanya sedikit sekali, padahal akreditasi sebelumnya B. Kok sekarang ini siswanya itu loh yang di emis hanya 10 misalnya. Nah itu, jadi beberapa madrasah yang patut akreditasi itu sebenarnya seperti itu. Itu ada kemungkinan data-data itu tidak terakses, tidak masuk secara lengkap, maka perlu dikonfirmasi atau divisitasi ke madrasah. Itu makanya kemarin kosok man 1 divisitasi. Nah, bukan berarti man 1 itu semakin menurun, bukan. Jadi pihak Ban SM itu setengahnya tidak percaya gitu. Jadi mungkin ada data-data bukti kinerja itu yang tidak lengkap sehingga perlu dibuktikan. Kondisi yang sekarang seperti itu Pak. Nah, untuk sini kan perpanjangan kemarin sampai Desember. Sampai Desember. Apakah 2022 nanti kita akan terpanggil untuk visitasi? Itu wallahu a'lam, tidak tahu masih. Untuk itu tetap ya, kalau belum tentu jenengan divisitasi, timnya diharapkan bekerja untuk memenuhi itu tadi, untuk memenuhi bukti-bukti fisik, sehingga nanti memang nanti itu ketika ada atau tidak, dipanggil atau tidak itu siap gitu.
Bu, dilanjutkan untuk lulusan apa? Boleh bertanya dulu. Oh, dia monggo. Sambil saya iya ya. Dia monggo. Pertanyaan pertama, tadi di aspek disiplin waktu ya. Untuk yang lulusan, tadi Bu Yani menunjukkan dokumennya itu kan ada 3. Itu kita menyediakan semua atau memilih? Tadi kan ada tarif madrasah, catatan tiket, catatan bilik. Kita memilih apa semuanya harus diadakan? Semua harus diadakan. Kemudian kalau ternyata bukti-bukti itu ibu-ibu, misalnya tadi di butir 1 ada tata tertib seperti itu ya, ada jurnal, ada lain sebagainya itu. Kemudian di butir 2 juga ada bukti seperti itu. Nanti ketika unggah dokumen, ya, ketika unggah dokumen, kalau bukti fisiknya itu sama, misalnya jenengan sudah upload dokumen di butir 1, bukti fisiknya KTP, terus jurnal, catatan tiket dan lain sebagainya itu tadi, maka di butir kedua dengan bukti yang sama itu sudah terisi otomatis. Oke. Nanti itu seperti itu. Kemarin yang saya lihat gitu, waktu kebetulan ada binaan saya yang sudah visitasi 2. 1 itu yang dulunya TT tidak terakreditasi, yang 1 dulunya sudah terakreditasi dengan nilai B, sekarang jadi sasaran reakreditasi. Ada 2 madrasah. Itu begitu dia upload data di Sispena, itu pengawas bisa ikut memonitor, asal pengawasnya sekolah jangan pelit untuk menunjukkan passwordnya, password apa Sispenanya ya. Waktu itu tidak dirubah, passwordnya NPSN kan ya, tidak dirubah sehingga saya bisa ikut memantau. 35 butir ketika sudah warna hijau semua berarti dia sudah upload data semua. Nah, itu saya bisa memantau, saya klik butir 1 misalnya. Nah, itu sudah. Misalnya ada yang kurang atau ada yang tidak tepat, saya bisa langsung tegur. Gitu. Oh, Pak, tatipnya kok masih tetap? Kemarin waktu pembinaan sudah saya minta untuk memberi reward apa, kok itu masih tetap? Mau tak diperbaiki apa dijarno? Saya bisa gitu. Ya, walaupun saya tidak terjun ke madrasah, kemarin memang masih PPKM itu, saya kan tidak bisa mendampingi ke madrasah secara terus menerus, hanya 2 kali kalau nggak salah itu. Selanjutnya itu saya pantau lewat Sispenanya. Ada juga misalnya, oh ini kok belum hijau itu, oh butir yang mana? Itu bisa langsung saya kontak kepala madrasahnya. Seperti itu. Ya, jadi kalau nanti juga gitu tentang RPP misalnya, banyak butir yang bukti fisiknya itu RPP. Ketika di butir 12 sudah terupload RPP, di yang lain yang butuh RPP itu sudah terisi semua tanpa harus ngupload ulang. Tapi 3-tiganya masalahnya itu kalau jenengan hanya ngupload takdir misalnya, ya, tidak ada bukti lain, sementara yang diminta itu ada bukti lain, ya nanti tentu akan tidak meyakinkan asesor gitu. Monggo. Tadi ada salah satu indikator itu kebiasaan berdoa. Kita kan sudah ada itu. Nah, yang saya tanyakan tadi dokumennya itu saya baca laporan kegiatan. Kan kebiasaan berdoa itu bukan sebuah kegiatan seperti kegiatan event gitu. Kalau penangkapan saya, laporan kegiatan itu kan setelah saya ada proposal kegiatan ada laporan. Nah, kalau kebiasaan berdoa ini laporan kegiatannya apakah hanya cukup dengan foto saja? Bisa dengan foto, bisa mungkin dengan tunjukkan video waktu anak-anak
Ya. Dan juga nggak apa-apa penjenengan buat laporan singkat. Kebiasaan berdoa ini dilakukan setiap apa saja gitu ya. Karena sudah itu dilakukan tiap hari, maka tidak perlu lagi bukti fisik berupa daftar hadir apa. Kalau itu sudah misalnya koyo ya setiap masuk kelas, misalnya setiap pergantian jam, setiap pulang, itu jenengan deskripsikan di dalam sebuah tulisan, jadi laporan singkat gitu tetap ada, nanti ditunjang dengan foto atau apa rekaman anak-anak waktu berdoa. Walaupun tidak tiap hari harus dilaporkan, tidak. Jadi kebiasaan ya ada pembiasaan berdoa yang dilakukan kapan saja, itu yang tulis yang kapan sajanya itu. Ya. Monggo. Enggak apa-apa. Yang ketiga ini, apakah ketika nilai output kita itu misalnya ternyata keluar A, nilai output kita A, soalnya ternyata nilai outputnya A, sedangkan nilai yang 5 tahun kemarin kan tidak B. Nah, kemudian kan kata BBM tadi beri tawaran, ditawari investasi atau tidak. Jika kita tidak menerima tawaran, berarti kan kembali ke B. Nah, pertanyaan saya, apakah ketika nilai output A kita divisitasi, apakah ada kemungkinan kalau kita turun di bawah B? Tergantung bagaimana nanti hasil visitasinya, Bu. Kalau memang upload datanya itu ya, data yang keluar dari Siswena, yang keluar di dashboard itu dengan kondisi real visitasi itu memang menunjukkan dan sesuai, ya tetap akan keluar A. Makanya yang dokumen yang diunggah atau bukti kinerja yang sudah diperoleh itu mohon tetap dipertahankan, sehingga nanti ketika divisitasi itu tetap bisa menunjukkan bahwa kita itu bernilai A. Tapi tidak ada kemungkinan turun di bawah B. Kan ini bukan kita misalkan G. tidak divisitasi kan B. G. Misalkan ternyata menerima tawaran sesuai output dan kita divisitasi. Nah, apakah kekhawatiran nanti ada malah turun di bawah yang tahun kemarin atau Ya kemungkinan kecil, Bu. Bisa ya minimal sama gitu. Nggak mungkin jadi turun menjadi C gitu kan, nggak mungkin. Karena jenengan sudah ternilai kinerjanya di situ. Gitu. Ternilai kinerjanya kalau nilai AKM dan survei karakter, survei lingkungan dan survei karakter itu kan dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang penjenengan berikan. Nah, apakah jawaban yang penjenengan berikan itu sesuai dengan kondisi real? Itu yang akan dibuktikan, gitu loh. Misalnya penjenengan mengatakan di situ anak-anak rasa nasionalismenya sudah tinggi misalnya, terbukti misalnya anak-anak itu lagu-lagu nasional pada hafal gitu ya, misalnya ada salah satu pembuktian, bisa jadi ya seperti itu, atau pembuktian lain. Nah itu ternyata sudah bisa dibuktikan, ya nggak mungkin nilainya turun. Jadi minimal tetap B gitu. Makanya jawaban yang penjenengan berikan kemarin selagi sesuai dengan kondisi real, tidak mengada-ada jawabannya, insya Allah ya aman-aman saja. Artinya masih divisitasi ya akan tetap nilai tadi diprediksi nilai A, karena jawabannya waktu survei lingkungan, kemudian survei karakter, AKM anak-anak itu memang bagus, di emisnya juga sesuai, ya.
Di habis itu kan ada ngupload data sarana, ngupload data siswa, ngupload data guru misalnya. Untuk itu betul-betul Pak, kalau jangan sampai data siswa itu tidak terupload semua di EMIS, karena itu adalah bukti kinerja penjenengan. Ya, meningkatnya jumlah siswa ini juga bukti kinerja Ibu. Kalau masyarakat tidak percaya pada Asolfa, kan tidak mungkin orang itu terus menyekolahkan di sini. Kalau semakin banyak yang menyekolahkan di sini, berarti masyarakat semakin percaya dengan kinerja penjenengan. Gitu. Nah, makanya tadi penilaian yang sekarang itu adalah performan. Dasarnya itu dari performan kinerja. Benar-benar enggak madrasah itu seperti ini, apalagi terus dibuktikan ada siswanya yang berprestasi, enggak. Iya, untuk itu tetap dilakukan Pak ya. Untuk ini program pengembangan madrasah juga termasuk, begitu anak masuk ini sudah dipetakan, di assessment yang punya potensi ekonomi sopo, saya punya potensi bahasa Inggris siapa. Nah itu terus pembinaannya tidak hanya ketika mau ada event Pak. Jadi memang punya program pembinaan, program pembinaan untuk siswa gitu. Nah, soalnya tidak semua ya sekolah-sekolah itu gitu. Terima kasih Mbak. Tidak semua Pak, tidak semua punya program itu. Nah ini termasuk program pengembangan madrasah. Jadi di situ wali murid akan merasa, oh anakku, apalagi wali murid terus anaknya ikut dibina itu ya, itu mesti akan jadi corong kita di masyarakat. Lu anakku lo dek kono, saiki dielok-elokno lomba gitu. Lu dielok-elokno lomba, berarti anakku yo pinter berarti gitu kan. Dengan begitu kan nggak mungkin orang tua ya menceritakan anakku kok. Iya kan? Saya kalau ke madrasah kan menceritakan anak saya juga penjenengan. Tentunya secara tidak langsung saya ini ya mempromosikan lembaga di mana anak saya sekolah gitu. Kemarin itu madrasah anak saya juga sempat reakreditasi. Itu saya dikirimi Google Form survei mutu lulusan. Ya, setelah menurut penilaian Bapak Ibu, gimana kebiasaan sholat anak-anak, bagaimana kemampuan. Jadi butir-butir yang ada di sini itu dituangkan di Google Form untuk dijawab oleh wali murid yang alumni. Jadi yang dikirimi itu wali murid yang sudah anaknya keluar. Nah, anak saya keluar sana 3. Ya saya ditanya bagaimana kemampuan berkomunikasi anak-anak setelah lulus dari sana. Oh ternyata anak-anak saya juga saya tahu ada yang biasa menulis ya. Ada anak saya sekarang itu yang biasa ngisi-ngisi sosialisasi kesehatan di organisasi-organisasi. Ya tak tulis baik apa? Kan ya saya melihat bukan bukan menunjukkan itu bahwa anak saya, tapi anak saya di sana dibina 6 tahun. Jadi peran pondok itu juga tentunya sangat ada gitu. Maka ya tak tulis baik-baik, sangat malah masih sangat baik gitu. Nah ini ya dilakukan untuk tadi membuktikan bahwa
ada apa istilahnya pembiasaan tadi loh, ada pembiasaan, ada sudah menjadi habit anak-anak gitu. Ya, menjadi karakter dari anak-anak kalau sudah begitu. Nah ini tidak tahu ini ya sudah visitasi tapi belum keluar nilainya. Nah itu salah satu cara untuk mendeteksi pengakuan masyarakat, Pak. Nanti penjenengan pun bisa membuat Google Form, kirimkan ke wali murid ya, tentunya kan punya data toh. Wali murid ini kan tidak semuanya gaptek kan, ya. Tentunya ada wali murid yang mulai IT yang bisa jenengan kirimi apa form itu. Nah nanti di situ kan akan muncul ada apa buktinya, jawaban dari wali murid itu. Nah, okay. Pengumpul ini tadi indikatornya, keterampilan berkolaborasi. Mungkin ada lain Bu yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan. Di sini yang timnya untuk akreditasi ada semua nggih. Yang tim untuk mutu lulusan sinten mawon? Tim untuk mutu lulusan. Ya, sudah dibagi tak Bu Ina? Tabur nggih. Nggih. Coba tim untuk mutu lulusan. Oh, enggak akhir. Oke, hanya satu nah. Satu aja. Oh, oke. Oh, ada satunya. Oh ya. Oh, nggih. Nah, itu. Ya nanti saya enggak kupas semua 11 butir. Nah, ini nanti bisa saya kirimkan IASP-nya. Jadi ada, kalau ini kan singkat-singkat Ibu, ya. Nanti saya kirimkan aja instrumen akreditasinya ya. Yang asli itu yang dari Permendikbudnya itu ada yang untuk MA yang saya kirimkan sehingga ibu-ibu ini tahu. Ini saya contohkan. IASP MA. Saya kirimkan ke Pak Kepala saja atau ke Pak Kepala sama ke Bu Mina enggak? Nanti tolong dianu ya.
di-share ke yang lain ya Bu. Nah, di sini ini sudah jelas Ibu. Nah, butir kinerja inti. Nah, jadi yang saya tampilkan tadi itu ringkasan dari IASP. Hanya itu tadi kalau terus nanti dibuka terus itu sama persis seperti ini. Jadi capaian kinerjanya ini ada. Terus malah di sini Bu, kalau di situ tadi kan nggak ada definisinya ya. Ini di sini ada definisinya. Nah, yang dimaksud disiplin itu apa? Itu di IASP itu dijelaskan detail. Jadi monggo nanti yang pegang mutu lulusan ya, monggo dipelajari mulai butir 1 sampai 11. Itu. Nah, ini yang diobservasi apa saja? Kedisiplinan. Nah, hasil observasinya apa? Ini nanti ini tugasnya asesor mendeskripsikan di sini hasil observasi. Nah, setelah observasi telah ada dokumen. Apa saja dokumennya? Nah, kalau di sini diminta 3 ya 3 itu dipenuhi Bu. Jangan salah satu. Kalau salah satu tetap nanti ditagih itu dengan yang 2, duit utang berarti. Gitu ya. Nggih. Uploadnya itu nanti misalkan itu kan catatan ibu kita jurnal gitu. Itu satu jurnal atau ya seenggak nanti contoh aja Bu, contoh aja. Nggih, satu contoh misalnya ya nek jurnalnya selama 1 semester kan kok belum ya nggak perlu selama 1 semester. Nggih, ya, nggih gitu. Ya, jadi nanti yang di PDF kan ya gak terus semua gitu. Nanti yang bisa menunjukkan misalnya kok menunjukkan anak-anak itu tepat waktu pada waktu apa masuk kelas. Nah, itu yang mana itu nanti seperti itu. Jadi kayak ini kedisiplinan pakaian yang diminta 3. Kalau 3 ini sama dengan butir 1, butir kedua kalau bukti fisiknya sama dengan butir 1, ya sudah, tidak perlu membuat lagi. Itu nanti kalau memang jenengan jadi sasaran akreditasi, maka sispenanya itu akan terbuka dan penjenengan akan diminta ngupload ini. Tetapi kalau jenengan tidak menjadi sasaran akreditasi, ini menjadi dokumen penjenengan. Tetap harus harus ini merupakan kegiatan rutin penjenengan gitu. Jadi wis mulai gak akreditasi ya wis lah, gak usah ngisi jurnal. Gak usah punya catatan guru ya jangan, iya, ya jangan seperti itu. Tetap harus ada Ibu, ya. Nah, ini sampai 11. Nah, ini sudah lengkap sekali Bu. Misalnya, apa sih maksudnya perilaku religius? Nah, di IASP itu dijelaskan perilaku religius adalah bla 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 bla. Tuh, ayo nanti muridnya kan dibiasakan literasi ya, gurunya ya untuk membiasakan diri untuk lebih literate daripada siswanya. Bu, kemarin jenengan sempat tahu apa yang dikerjakan anak-anak baik literasi maupun numerasi. Ya soalnya, iya. Sempat lihat enggak penyanyi? Sempat lihat enggak? Sempat lihat sekilas.
setelah mengerjakan anak-anak sambatan enggak Bu? Nah, soalnya terlalu panjang. Nah, itu menunjukkan bahwa budaya membaca anak-anak memang masih perlu ditingkatkan, Mbak Wali. Nggih. Nah, bisa jadi kemarin saya curiga juga waktu monet ya. Jadi kemarin MA sini tidak saya monet Pak waktu apa ANBK itu karena jelas tidak mencukupi waktunya. Jadi yang saya monet di sini MTS-nya. Yang Al-Islahiyah itu yang saya monet MA-nya. Jadi kalau MA-nya sudah saya monet, MTS-nya enggak. Sebaliknya ya gitu. Jadi saya tidak mungkin harus memonet 18 madrasah itu tadi. Nah, ini jadi di sini sudah tidak cukup hanya apa perilaku religius kita mereka enggak. Yang dimau IASP ini apa? Itu sudah ada. Oke, monggo. Nah itu kalau ternyata anak-anak rata-rata anak-anak itu sambat, malah anak-anak itu ada yang cukup kebu. Cukup Naomi. Saya itu ya kalau memang dibaca waktu 2 jam itu tidak terlalu banyak sebetulnya, tidak kebanyakan gitu. Tapi yang ada saya mones di satu madrasah itu saya sak jam itu muridnya mari kabeh. Ya Allah, ini loh. Saya gini, loh nak, kok sudah keluar sampai kelas berapa? Saya gini kan. Saya kelas 8 Bu, kebetulan MTS. Saya kelas 8. Loh sampai tidak ikut ujian tak? Gini saya. Sudah selesai, sudah ngerjakan. Loh kok cepat? Ini aku cepat. Jangan-jangan tidak dibaca, langsung dijawab oleh anak-anak. Itu. Makanya terus waktu itu kan sehari pertama saya terus bilang, Bu, besok tolong dipantau ya anak-anak gini saya. Mosok sak jam wis mari, temenan ta iku diwaca gini saya. Ya. Nah itu menunjukkan kalau memang anak-anak sambat, aduh Bu cek dawane soale. Nah, kan berarti daya bacanya anak-anak memang belum. Nah, tugas kita semua sebagai pendidik. Nah, yang tempo hari ikut Bimtek penyusunan RPP literasi dan numerasi MA Sinten? Ada yang dikirim di MA. Iya. Sekitar bulan Mei kalau nggak salah. Gini. Kalau saya waktu itu memang dampingi yang di Man 1 saya, enggak di Man 2. Gini. Di Man 2 ada ya? Yes. Ini kalau yang numerasi itu kan tidak semua bidang studi itu terkait dengan numerasi. Tapi kalau literasi, insya Allah semua bidang studi bisa mengkondisikan, ya. Umpama jenengan misalnya guru fikih mau menerangkan tayamum. Nah, langsung menerangkan tayamum kan
tayamum itu apa saja kan gitu ya. Tapi karena kita ingin membiasakan anak-anak membacanya itu tadi literasinya, yang jenengan cari bacaan sehingga yang ada korelasinya dengan tayamum. Kondisi boleh tayamum itu yang bagaimana? Misalnya jenengan bikin cerita ya di suatu tempat di daerah pegunungan sana sangat indah bla 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 gitu ya. Terus tapi di sana sumber airnya sulit dan lain sebagainya. Nah itu sehingga anak-anak terpancing kalau kondisinya seperti ini, cara bersucinya dengan apa? Tapi anak-anak sudah disajikan bacaan tadi, kondisi yang memungkinkan untuk bisa bertayamum. Itu kira-kira bisa dilakukan oleh pelajaran tertentu, apa semua pelajaran? Kira-kira bisa kan semua pelajaran ya? Bisa. Tapi kalau yang numerasi, tidak ada unsur hitungan-hitungan juga sulit, makanya harus kolaborasi tadi antara bidang studi satu dengan yang lain yang memang bisa dinumerasikan, dikolaborasikan untuk membuat RPP bernuansa numerasi gitu gitu ya. Nah ini saya kira untuk yang mutu lulusan nanti selanjutnya bisa dipelajari sendiri dari ISP ya Bu. Saya tunjukkan sekarang yang proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran rodok sedikit butirnya, 7 butir. Nah, di sini nanti banyak bukti fisiknya itu RPP. Lagi komponennya proses pembelajaran. Nah, kemudian subkomponennya kualitas pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Kualitas pembelajarannya seperti apa? Pembelajarannya berlangsung secara aktif dengan melibatkan seluruh siswa, mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi sehingga terjadi proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran pada satuan pendidikan. Kira-kira Bu, kalau penjenengan hanya membuat RPP yang satu lembar itu ya, apakah bisa mencerminkan pembelajaran proses pembelajaran yang secara aktif RPP penjenengan? Kalau sesuai dengan surat edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2018, itu kan RPP itu cukup membuat RPP satu lembar yang berisi apa? Tujuan pembelajaran, kemudian apa? Langkah-langkah, terus penilaian. Kira-kira apa bisa menunjukkan bahwa proses pembelajaran penjenengan lakukan itu sudah menjawab ini? Kalau sampean hanya mengupload RPP satu lembar, penilaiannya hanya ditulis gini, penilaian ada penilaian kognitif,
berupa soal pilihan ganda, terus penilaian karakter dengan apa, kuis, tidak ada lampirannya LKPD, tidak ada lampirannya kisi-kisi soal, tidak ada lampirannya butir soalnya, hanya RPP yang 1 lembar. Kira-kira asesornya bisa ngeh apa enggak dengan pertanyaan ini? Enggak bisa. Makanya memang saya enggak pernah menyinggung mau melatih penjenengan membuat RPP 1 lembar. Kemarin ya sempat sih ada kepala madrasah yang tanya, Bu, kok kami ini tidak pernah dilatih membuat RPP yang 1 lembar itu. Saya kembalikan, oh kan dengan butuh toh membuat RPP 1 lembar. Terus saya kembalikan, apakah nanti RPP yang 1 lembar itu bisa menjawab pertanyaan ini? Makanya saya, apakah Bu, apakah RPP itu harus 1 lembar? Boleh RPP-nya 1 lembar itu, tapi jenengan juga lampirkan di situ kelengkapannya, lembar kerja peserta didiknya seperti apa. Maka didahului dengan siswa diajak membaca cerita misalnya. Oh, mana ceritanya? Kalau di langkah-langkah RPP yang 1 lembar kan ditulis gitu, siswa diajak membaca cerita. Cerita apa? Mana ceritanya? Kan nanti asesor akan kejar gitu. Cerita yang jenengan minta untuk dibaca yang mana? Cerita tentang apa? Nah, harus ditunjukkan di situ, nggih. Oke, ya tetap harus ada lembar kerja peserta didik. Itu, oke. Kemenang sendiri punya apa? Artinya juga memberikan aturan. Tapi kalau di aturannya Kemenang, contoh-contohnya itu tidak sesimpel yang di Kemendikbud, yang di SE. Jadi tetap menyertakan KD, tetap menyertakan tujuan, kemudian metodenya apa, tetap menyertakan itu, hanya dikemas menjadi 1 lembar. Cuman untuk bukti ini, ibu-ibu, bapak ibu ya, untuk bukti ini, ya, kan indikatornya metode pembelajaran yang mendorong siswa aktif, tugasnya bervariasi dan menantang, media pembelajaran bervariasi. Nah, maka penjenengan dokumennya rencana pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran, dokumennya itu RPP yang diupload. Tapi ya tolong nanti RPP-nya yo sing lengkap gitu. Ya. Di kono ana penilaiannya menggunakan soal pilihan ganda. Ya tunjukkan soalnya itu yang mana. Ya, disertakan soal pilihan gandanya. Misalnya di RPP itu di pokok bahasan itu penjenengan penilaiannya dengan menggunakan 10 item 10 butir soal misalnya. Ya penjenengan sertakan. Nah, karena apa? Nanti di pertanyaan selanjutnya itu ada pertanyaan yang terkait dengan penilaian juga. Nggih. Instruksi siswa untuk aktif mengerjakan tugas. Nah, ini lembar kerja praktikumnya ya. Lembar kerja siswa tetap ada, Ibu. Jadi tidak hanya RPP saja, bukti fisiknya itu. Nah, ini juga yang nomor 13 kelas jadi penilaian proses. Nah, ini menyangkut penilaian. Oke. Penilaian proses dan hasil belajar digunakan sebagai dasar untuk perbaikan. Nah, penjenengan kan punya program remedi dan pengayaan.
Bisa tahu anak itu diremedi dari mana? Dari nilai. Berarti penjenengan setelah penilaian harus melakukan analisis hasil penilaian. Nah itu. Oke, jadi makanya di sini apa? Sama Bu. Dokumennya RPP, tapi ada berikutnya kisi-kisi soal dan instrumen penilaian. Oh, jadi tidak ada RPP toh. Oke. Kalau RPP-nya sudah diunggah pada tadi yang butir ke-12, maka selanjutnya akan sudah masuk. Kalau ada permintaan RPP sudah masuk dari yang butir 12 masuk ke butir 13 RPP penjenengan. Tadi kalau di yang pertama tadi kan nggak diminta kisi-kisi. Ya berarti di butir 13 penjenengan ngupload kisi-kisi begitu. Untuk itu diharapkan RPP-nya juga RPP yang lengkap. Ke-13, nah, remedi atau pengayaan. Catatan daftar penilaian dan hasil analisis pencapaian kompetensi. Di analisis hasil ada analisis soal, ada analisis hasil belajar. Napa Bu bedane Bu? Pernah mendengar analisis soal dan analisis hasil belajar? Bedanya di mana? Itu yang analisis apa? Analisis soal. Ada yang ingin memberi jawaban lain dari jawaban Bu Ina? Antara analisis hasil belajar dan analisis soal. Selama ini sudah dilakukan apa enggak ya? Kalau membuat soal, apakah membuat sendiri atau langsung mengambil dari LKS ya? Kan akhirnya pertanyaannya berkembang ya. Oke, pertanyaannya berkembang. Untuk analisis soal berarti soal yang kita buat kemudian diujikan ke anak-anak ya. Apakah soal itu sudah layak untuk diujikan atau tidak? Itu namanya analisis soal. Ada soal itu kalau ternyata soal yang pertama itu ternyata dari sekian anak ini nggak ada yang betul sama sekali. Nah, maka soal itu perlu ditinjau, perlu kita tinjau ulang. Kok anak-anak gak iso belas ngerjakan soal ini? Apakah soalnya yang gak jelas? Apakah anak-anak kurang memahami isi soalnya? Nah, itu analisis hasil soal. Maka kalau nanti nilainya rendah, maka soal ini perlu ditinjau ulang. Nah, analisis hasil belajar. Ya, dari nilai-nilai anak-anak itu mana yang sudah memenuhi KKM, mana yang belum, ya. Berarti yang tidak memenuhi standar penilaian KKM-nya itu yang harus diremedi. Yang sudah lebih harus diberi penghargaan. Itu nanti juga harus dibuktikan analisis penjenengan di sini.
Nah, di dokumen ke-14, dokumen program pelaksanaan remedia dan pengayaan. Kalau di atas itu misalnya ada 5 anak yang harus diremedi, maka di bawah harus ditunjukkan rencana waktu pelaksanaan remedi. Dalam 1 semester itu kapan, remedi dilakukan kapan, itu di sini dokumennya. AC pada kualitas pembelajaran. Siswa berpartisipasi aktif dengan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ini tidak ada dokumen, tapi nanti langsung diobservasi. Jadi siapa yang praktek mengajar, kalau daring kemarin, ya waktu praktek mengajar terus dilakukan di video call gitu, disuruh video gitu. Jadi asesornya melihat proses pembelajarannya. Malah di semua kameranya itu harus menjangkau semua kelas gitu. Aku daring. Tapi kalau tidak daring ya enak wes, tidak ada video-video. Asesornya paling langsung duduk di belakang sana, penjenengan ngajar, anak-anak belajar bersama penjenengan gitu. Jadi tidak ada dokumen. Untuk butir ke 15 langsung observasi dosen asesornya. Guru melakukan pembiasaan literasi membaca dan menulis. Apa itu? Bukti dokumennya apa? Program literasi membaca dan menulis yang berkelanjutan. Jadi ini ditunjukkan di dokumen kurikulumnya Bu Ina. Di dokumen kurikulumnya sudah ada enggak program gerakan literasi membaca? Literasi madrasah. Nah ini, emang kalau di sini sudah ada karya-karya anak-anak, tapi belum ada di dokumen kurikulum, mohon nanti disertakan. Oke. Dokumen publikasi dan lomba karya ilmiah, kalau misalnya ada, itu nanti di iklim pembelajaran di kelas. Guru menciptakan suasana belajar yang memperhatikan keamanan, kenyamanan. Nah, apa saja? Nah, ini juga nomor 17 langsung tadi nomor 15 dan 17 ini bisa dihasilkan penilaiannya oleh asesor dari hasil observasi ketika penjenengan mengajar. Yang terakhir nomor 18, memanfaatkan sarpras penunjang. Nah, jenengan dalam melakukan kegiatan menggunakan sarana yang ada Honda. Di kelas-kelas ini wis ada LCD-nya. Misalnya, waktu mengajar jenengan pakai Honda. Ini yang di nomor 18. Terus jenengan punya laboratorium komputer. Ketika pembelajaran, anak-anak pernah nggak diajak belajar di lab? Ya, lab IPA punya apa enggak? Punya ya, sudah punya. Nah, pernah dimanfaatkan apa enggak oleh guru IPA? Biologinya ya apa? Wis tahu tak praktikum.
menunjukkan dengan apa? Ya berarti deh labnya harus ada di situ bukti kegiatan anak-anak, jurnalnya pemakaian lab, tanggal sekian yang praktikum anak kelas 10, praktikum apa tertulis di situ. Oke. Nah ini semua di komponen proses pembelajaran. Nanti lebih detailnya yang kebagian tim di proses pembelajaran sinten? Ya Bu Husnul sama sendiri. Oh, Bu Maria ada. Jadi nanti sambil belajar membaca IASP-nya yang tadi ya Bu ya, supaya lebih detail. Kalau ini kan secara besar saja. Nek mutu guru tidak banyak. Kalau mutu guru hanya 4 butir kinerja. Nomor 19, menyusun perencanaan pembelajaran aktif dan lain-lain itu ya. Oke, buktinya apa? Ini juga sama, RPP. Jadi wis piro mau sing RPP? 12, 13 ya, 18, 19. RPP semua gitu ya. Nah, ini juga 19 ya RPP. Nah, guru melakukan evaluasi diri, refleksi dan pengembangan kompetensi untuk perbaikan kinerja. Nah, ini apa saja? Ini tidak pakai observasi tapi ada wawancaranya. Nah, laporan kegiatan guru dalam evaluasi dan refleksi diri berdasarkan hasil penilaian siswa. Penjenengan pernah tidak meminta anak-anak untuk menilai penjenengan? Ya, membuat misalnya angket itu, angket sederhana gitu, tentang selama proses pembelajaran penjenengan ya. Itu kalau meminta anak-anak menulis itu, kalau saya dulu tidak tak kasih nama supaya anak-anak bisa bebas memberi penilaian. Itu hasil refleksi diri. Jadi mengajar saya sudah seperti apa menurut anak-anak. Kayak kalau jenengan ikut pelatihan itu loh, kan terakhir pasti ada ya penilaian untuk narasumber gitu ya. Oke. Nomor 21. Guru melakukan PKB untuk meningkatkan pengetahuan, pengembangan kompetensi berkelanjutan. Ini bukan PKB-nya partai loh ya. Ale aku tak ngerti Pak Wali partai ini apa. Ini bukan PKB itu, jadi pengembangan kompetensi berkelanjutan. Dokumen kegiatan PKB. Nah ini penyenangan ikut enggak MGMP? Pernah ikut seminar atau diskusi? Makanya sekarang Bu banyak loh seminar-seminar online gitu ya. Kadang saya ngupload itu di saya pas ada seminar gratis atau pelatihan gratis, kadang saya kirim ke WA grupnya. Kalau saya kirim ke WA grupnya guru profesional
terus kok guru yang profesi saja. Kan HP saya ini tidak HP yang terlalu canggih. Jadi kalau saya memasukkan 250 lebih guru dalam satu grup, nanti bisa, ini aja sudah, grupnya sudah ada sekitar 50-an Bu, grup ini Bu. Makanya kadang-kadang yo lemot juga HP ini, soalnya ini HP ini oleh welas asih ini anak Bu. HP dapat hadiah dari anak saya. Melas deh ketok umi HP ini rusak dan tuku-tuku. Akhirnya anaknya terus berinisiatif mengganti HP yang rusak itu. Jadi tidak bisa minta, saya minta yang apa gitu. Kalau kadang saya sambat HP ini lemot, umi pengen ganti HP tangan. Enggak sih, kok HP-nya itu sih bisa dipakai. Ya perlu dihapus aja. Nah ini ya Bu, dokumen kegiatan diseminasi hasil pengembangan profesi guru. Nah, jadi kalau guru-guru yang sudah ikut, misalnya tadi ikut BIMLAT ya, atau ikut BIMTEK, itu jangan terus diam setelah pulang. Guru-guru dikumpulkan, terus jenengan menyampaikan, itu dibuat laporan singkat pelaksanaan diseminasi hasil BIMLAT penyusunan RPP literasi dan numerasi, dibuatkan daftar hadir, difoto-foto gitu, nanti dibuktikan di sini ya. Minta difasilitasi Bapak Kepala, Pak saya mau diseminasi ke teman-teman hasil BIMTEK saya kemarin. Nah ini ya 21. Terus inovasi dan kreativitas guru. Guru mengembangkan strategi, model, metode, teknik media pembelajaran. Apa saja? Nah, RPP lagi. Tapi di situ kalau yang RPP 1 lembar tadi, apalagi yang versinya Dignas hanya penjenengan buat 1 lembar saja, itu kan tidak terdeteksi metodenya apa. Maka kalau penjenengan buat RPP yang 1 lembar, tetap di LKPD-nya disebutkan menggunakan metode apa pembelajaran. Ya, jadi pakai apa, media dan sumber pembelajarannya apa. Nah, ada punya PPT penjenengan atau enggak, PPT-nya buat sendiri tapi videonya saya mengambil video dari YouTube Bu, yang tapi penjenengan simpen itu untuk bahan sosialisasi ke anak-anak, enggak apa-apa. Cukup saya penjenengan bikin video sendiri. Nah, ini mutu guru hanya 4. Siapa yang mutu guru? Penjenengan. Bu siapa? Bu Aminah. Tadi Bu Husnul. Nggih. Soalnya ya jarang, nggak selalu ketemuan Pak Bu ya. Kalau kesini, saya mesti ketemu mesti wong ganteng dhewe iki. Sing mesti ketemu. Nah, mudah-mudahan Neng Nurul dengar kalau saya ngelem Pak Wawi ganteng. Jadi cek tambah seneng maksudku. Kan gak perlu curiga kan ya, ini wis tuwek. Itu tinggal 1. Tinggal 1 komponen apa Bu? Manajemen. Nah, siapa sing bagian manajemen? Oh,
Bu Nina, Bu Nini juga. Nah, soalnya butirnya ono 13. Sama juga di sini saya kira. Nah, pencapaian visi misi ini madrasah mengembangkan, menyosialisasikan, mengimplementasi, mengevaluasi diri, visi misi dan tujuan. Nah, apa saja? Loh, Bu, kan ada dokumennya milik PKKM. Kalau bicara tentang visi misi, dokumen rapat penyusunan RKM, RKAM, apa saja Bu? Biasanya? Ya, nah, dokumennya apa? Artinya apa yang harus disertakan di situ ketika ada EDM? Kan tidak ujuk-ujuk moro ono EDM. Program kerja. Biasanya kan didahului dengan menyusun, ya, menyusun EDM. Nah, apa yang membuktikan bahwa penjenengan menyusun EDM? Ya, dibuktikan dengan apa? Ada undangan, ada pelaksanaan, ada daftar hadirnya, berita acara, ya, berita acara penyusunan EDM, berita acara penyusunan RKM, ada apa? Ada daftar hadirnya, ada fotonya kegiatan penyusunan RKM. Nah, ya. RKM 2 periode. Bu, 2 periode kok sing ditakon. 2 periode itu berarti Ya, tahun. 2 periode lo ya, RKM lo ya. Bukan RKT lo ya. Ya. Nah, nyusun RKM itu berapa tahun? Ayo. 4 tahun. 4 tahun 1 RKM ya. 1 RKM 4 tahun. Nah, sekarang setiap tahunnya gimana Bu? Setiap tahunnya kan menyusun RKT. Ya. Kemarin itu di sini tidak sempat saya latih untuk menyusun offline, Pak. Udah kadang lah itu. Kan RKM-nya kemudian apa? RKT kan? Nah, ya. Nah, RKT itu kan tiap tahun. Kalau RKM itu 4 tahun sekali. Kalau kemarin sudah nyusun RKM 2000, sekarang ini 2021 menyusun RKM berarti 2022 cukup